sahabat Megasora dan juga kawan Kota Perak, kita kembali di Info Gunadarma, tentunya masih bersama Universitas Gunadarma Coloring the Global Future. Dan hari ini kita masih ngobrol-ngobrol dengan Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma, ada Profesor Dr. Ing Adang Suhendra. Prof, kita lanjut Prof ya. Tadi tentang data, nah sekarang tadi juga sudah disindir data-data ini berhubungan dengan apakah dengan Gunadarma, apa yang dilakukan oleh Gunadarma berhubungan dengan data-data yang ada selama ini, yang Profesor tadi bilang bahwasannya berlian itu sekarang nggak ada lagi di tanah, tapi berlian itu adanya di server. Gimana nih Prof, antara data dengan Universitas Gunadarma? Baik, terima kasih ya. Ya maksudnya terminologi zaman dulu nyari berlian kan di dalam itu tanah. Di dalam tanah Iya. ya. Berarti nggak ada lagi, masih banyak mungkin ya, kita nggak tahu ya, itu orang geologi ya. Makanya aja repot ya. Nah sekarang berlian tidak hanya di dalam tanah ya, dia atas tanah juga banyak. Ya. Itu sekarang data ya. Tinggal kita poles, cari fiturnya apa, bisa kita manfaatkan gitu ya. Terkait dengan big data ini ya, saat ini Universitas Gunadarma melihat potensi itu tadi ya, data itu sebagai sesuatu yang sangat memiliki potensial besar. Maka di Universitas Gunadarma saat ini memberikan kurikulumnya. Jadi untuk seluruh program studi, nah itu ada kurikulum yang terkait dengan itu tadi ya, big data analytics, data science ya termasuk bagiannya. Ya karena ini potensinya baik dia jurusan sastra, jurusan psikologi, kalau ilmu komunikasi pastilah ya, karena kan dia harus mengekstra data ya. Betul. Penyiar juga kan pasti tiap hari harus ya mencari materi informasi kan, pasti dia butuh data ya. Ya kan, ekonomi dan sebagainya ya, dan program studi lainnya. Kalau komputer ya udah pasti kan ya, yang engineer-nya ya. Jadi ada kita berikan kurikulum ini sebagai mata kuliah unggulan. Jadi kita punya penciri khas Universitas Gunadarma, yaitu memberikan mata kuliah unggulan yang terkait dengan pengolahan data ini ya, data science ataupun big data. Ya kenapa demikian, memang sudah zamannya ya. Itu tadi ya, karena memiliki potensi yang besar. Nah dalam pembelajarannya ya itu kita nanti di materi-materi tadi, yang kita juga mendatangkan para expertise yang berpengalaman dari luar untuk menjelaskan kira-kira gimana cara gosok berlian lah ceritanya, nyari gitu ya, ceritanya gitulah gitu ya. Jadi gimana kita bisa memanfaatkannya secara maksimal, bentuknya seperti apa, di dunia industri seperti apa, kita juga memberikan itu. Dan kita juga memberikan praktikum nih yang tidak istilahnya apa ya, mungkin one and only kali ya di Indonesia ini ya, yaitu praktikum dengan menggunakan mesin DGX A100. Yang DGX1 itu kan? Di jenisnya, jadi DGX1 itu pendahulunya. Kita ada dua jenis ya, kita punya dua mesin itu ya, baik itu DGX1 maupun DGX A100. Performa DGX A100 nih istilahnya lebih besar lah, performanya lebih tinggi dibandingkan dengan DGX1 yang sebelumnya. Ada lagi yang baru. Yang baru DGX A100. Kurang gaul saya nih, baru tahu ya. Jadi dengan superkomputer ini ya mahasiswa itu nanti juga melakukan praktikum. Ini juga untuk seluruh program studi yang ada di Universitas Gunadarma. Itu jadi mereka bisa melihat bagaimana proses komputasi yang dilakukan di mesin superkomputer tersebut gitu ya. Jadi artinya tidak hanya teori perkuliahan, kita juga memberikan praktek, yaitu untuk itu tadi ya, bagaimana sih memperkenalkan mereka algoritma ya tentang data science tersebut ya. Kan pengolahannya kan data science itu ada statistik, kita dulu belajar statistik kan ngitung ya min, varian gitu ya. Dengan rumus-rumusnya sekarang kalau di komputer kayak apa sih ya, mungkin beberapa di komputer biasa juga sudah ada ya, TUS ya. TUS software untuk statistik ya. Nah, baik itu di pengolah data biasa ya, spreadsheet biasa juga itu sudah juga ada datanya. Tapi ini di mesin DGX A100 seperti apa sih performancenya? Ya tentu saja di sini karena superkomputer, nah dia kan menggunakan prosesor ya dengan kecepatan yang tinggi. Prosesor utama didukung oleh prosesor graphical processing unit. Jadi prosesornya tidak hanya CPU tetapi juga GPU. GPU itu graphic card lah, Mas Alvin ya gampangannya ya.
Jadi graphic card sekarang itu bisa berfungsi sebagai prosesor. Itu jumlahnya satu card itu 5.000. Oh, sadap. Nah, dalam mesin DGX A100 ini ada 8 card. Jadi ada 40.000 prosesor. Waduh. Kalau zaman dulu ngejajarin 40.000 komputer kayak apa Mas Alvin? Nah, 40.000 prosesor. Iya, prosesornya gitu Oke, ya. oke. Makanya dia bisa cepat gitu. Nah, sekarang jadi mahasiswa bisa merasakan gimana sih istilah mengoperasikan ya, menjalankan program ya, algoritma di mesin tersebut. Nah, tujuannya apa ya? Supaya memperkenalkan mereka dan mereka tahu gitu. Oh, data meskipun big, gede gitu ya, itu tetap masih bisa ditangani ataupun bisa dianalisis dengan menggunakan juga mesin yang memiliki kemampuan yang besar. Seperti itu Mas Alvin. Oke. Ya. Kalau dulu kan DGX1 ini setelah bahwasanya perintis ini Gunadarma satu-satunya di Indonesia, tapi setelah itu banyaklah DGX1 superkomputer lainnya ya, Prof ya. Nah, itu kan fungsinya salah satunya waktu itu juga untuk support fakultas kedokteran ya, Iya. untuk apa yang analisis Badan, badan. Nah, sekarang kalau sekarang DGX A100 ini apakah fungsinya juga sama atau lebih dari itu atau gimana? Ya, kalau secara fungsi sih ya dengan yang namanya komputer ya. Ya, Ya, udah komputer pasti. secara fungsi ya Betul. seperti mengolah data untuk menghasilkan ya, kita melakukan perhitungan-perhitungan, kemudian bisa mengekstrak ya sebuah sumber data, kemudian dihitung korelasinya dan sebagainya sehingga menghasilkan informasi. Sama ya mungkin ya. Tapi di sini kecepatannya. Bayangkan ya pengolahan. Kita mengolah data 1 juta, 2 juta di komputer biasa. Wah, kapan kelarnya? Udah keburu ketinggalan sama yang lain. Yang lain udah ngambil keputusan, kita masih nungguin aja gitu kan. Ini mati apa enggak nih komputer. Nah, sehingga kita butuh sebuah superkomputer yang mampu untuk melakukan analisis dan perhitungan dengan cepat gitu. Nah, makanya itu ada di DGX A100 yang saat ini juga istilahnya di berbagai negara maju ya memang digunakan untuk itu ya. Nah, itu untuk membantu dalam melakukan analisis data ataupun proses data science-nya. Tujuannya adalah apa ya, supaya dia itu bisa cepat kita menghimpun data kan tadi kan udah cepat, banyak frekuensinya, variannya juga ini ya. Kalau nggak pakai istilahnya, kalau kita masih pakai bajai aja gitu ya, kalau nggak bawa pakai Ferrari kapan nyampenya gitu. Kapan nyampenya. Kayak gitu. Nah ya, jadi artinya adalah kita menyediakan teknologi ini. Jadi kita tidak hanya saja di dalam kurikulumnya itu memberikan teori, juga kita berikan praktik untuk mereka ke situ. Itu terkait dengan datanya. Oke. Kemudian ini Prof, kemarin kan Prof Adang juga salah satu yang merintis yang namanya RoboPen pada saat masa-masa pandemi itu, pas munculnya COVID itu ya kan? Iya. Itu langsung menciptakan yang namanya RoboPen dan ternyata sekarang sudah digunakan oleh beberapa rumah sakit ya. Betul. Itu artinya kan memang ada juga hubungannya dengan yang robotika dengan artificial intelligence. Nah, seperti apa nih Prof? Ya, jadi di Universitas Gunadarma melihat artinya permasalahan ataupun istilahnya tantangan lah ya, kita nyebutnya, jangan permasalahan ya. Permasalahan itu bisa kita jadikan sebuah tantangan. Jadi melihat tantangan yang ada, di mana tahun lalu ya begitu awal pandemi kan banyak istilahnya orang yang membutuhkan alat bantu untuk istilahnya mereka kan kena didiagnosa itu kan gangguan pernafasan. Betul. Jadi kita bantu gangguan pernafasan itu ya. Ya maka kita coba yang di tim ya, jadi kita sebut sebagai tim robotika dan AI ya. Di sini kita membuat sebuah ya karya-karya yang inovasi yang bisa membantu untuk masyarakat ya, dengan produk-produk istilahnya kalau kita nyebutnya keluarga robo gitu ya. Ada RoboVan, ada RoboFlow, ada RoboHelm, ada RoboSeat, RoboOxy, ya, jadi seperti itu keluarga robo gitu ya. Nah, jadi produk-produk ini ya kita coba kita ciptakan ya itu
bekerja sama juga ya dengan pihak industri kan, kita kan akademisi kan, ya akademisi untuk memproduksi kan kita butuh orang industri yang tahu kan, gimana beli plat, gimana istilahnya ya memproduksi, proses produksi dan sebagainya. Kita belajar juga sih ya dari produksi dan sebagainya. Namun kalau industri kan pada saat itu kita butuh cepat, dia lebih experience untuk bisa menghasilkan perangkat-perangkat tersebut ya. Ya kita kerjasama dengan PT Inti Inovasi dan juga Sari Teknologi ya. Nah kita memproduksi ya perangkat-perangkat tersebut ya dengan mengembangkan prototipe sampai 7 prototipe. Nah terakhir baru muncul yang disebut sebagai RoboVan tadi. Nah dari RoboVan itu ada produk-produk turunan. Ya kan sistemnya ya sirkuit udara segala macam. Oh ini dengan konsep sirkuit udara yang posisi sini bisa kita hasilkan RoboFlow seperti itu. Nah, terus terakhir kita melihat pemanfaatan RoboHelm ya, ternyata selama ini kan orang menggunakan sungkup untuk menyuplai udara ke ininya ya, ke sistem pernafasan mereka ya, terutama inputnya itu hidung dan mulut gitu ya. Nah itu pakai sungkup itu ya banyak kendalanya gitu kan, keluar ya, artinya kan terkontaminasi di lingkungannya ya, kemudian juga di sini mengalami iritasi dan sebagainya. Maka kita buat sebuah helm yang bisa menyuplai udara dan mengatur sesuai dengan kebutuhan udara si yang menderita itu ya, sehingga tekanan udaranya bisa dipertahankan ya. Problemnya kan katanya gangguan pernafasannya itu ya menurut dokter, karena saya bukan dokter ya menurut dokter ya kita harus mempertahankan agar si gelembung-gelembung yang ada di paru-paru jangan sampai melekat. Kalau udah melekat itu susah. Nah, supaya dia tetap bertahan terbuka itu harus dipertahankan tekanan udaranya di dalam paru tersebut. Nah, gitu ya. Jadi ketika dia bernapas jangan sampai habis, tetap tekanan di paru-parunya harus dipertahankan. Makanya muncullah ide RoboHelm. Jadi kan ngasih tekanan tuh udara ya. Dan juga dia mendorong ketika orang bernapas kan CO2-nya keluar tuh. Jangan sampai CO2-nya tersebut harus dihirup kembali. Nah, itu tantangannya kan gimana cara memutar dia sehingga didorong oleh tekanan tertentu sehingga dia itu bisa digiring keluar gitu. Berarti tim ini memang terdiri dokternya pun ada ya Bro ya, nggak sembarangan karena kita juga ada fakultas kedokteran ya. Jadi ini kan di fakultas kedokteran ternyata juga mendapatkan itu tadi ya tantangan ini ya, gimana ini supaya bisa menghasilkan sebuah peralatan yang bisa membantu gitu. Ya, jadi artinya ya kita sebagai perguruan tinggi mencoba melakukan hilirisasi ya penelitian ini tidak hanya jadi di kertas tapi jadi produk. Ya, Bro. Nanti kita akan berbicara tentang data, big data yang kita bahas, apa hubungannya dengan dunia pendidikan, apa hubungannya dengan perekonomian kayak online shop, apa hubungannya juga dengan kesehatan, karena Gunadarma juga punya fakultas kedokteran ya. Tapi ditunggu dulu ya Prof ya. Oke. Baik, para pemirsa dan juga para pecinta Mega Suara Network yang ada di 7 kota, kita akan segera kembali untuk Anda di program Info UG, dan kita masih bersama narasumber kita, ada Profesor Dr. Ing Adang Suendra. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma.